Hai guys, jumpa lagi di channel Mushroom Universe. Kali ini kita akan membahas salah satu metode budidaya jamur menggunakan media kultur jaringan atau yang cukup sering dikenal juga sebagai stem bud. Metode ini sangat simpel ya, karena kita tidak perlu membuat media khusus seperti agar atau PDA. Kita hanya memanfaatkan dari jaringan hidup yang dimiliki oleh batang dari si jamur itu sendiri. Oke, mari kita mulai untuk prosesnya. Pertama kita seperti biasa, kita cuci tangan dulu agar steril. Itu dengan beberapa peralatan kita bersihkan dulu menggunakan alkohol. Jadi yang disebut dengan media kultur jaringan itu atau stem bud itu kita memanfaatkan dari si batang jamurnya sendiri. Yang pada dasarnya batang jamurnya sendiri ini memiliki kemampuan untuk regenerasi dan tumbuh, teman-teman. Kita sudah coba kumpulkan ini. Jadi kita beli dari store terdekat, jadi kita bisa dibeli dari tukang sayur ataupun dari grocery terdekat, supermarket. Jadi kita coba manfaatkan. Atau seperti yang tadi saya sebutkan, bisa juga kita gunakan dari hasil panen jamur tiram kita sendiri. Jadi dari bagian-bagian kecil ini nanti kita akan gunakan sebagai bibit yang dapat selanjutnya kita akan manfaatkan menjadi beberapa media. Yang pertama kita akan menggunakannya sebagai media kultur media cair atau yang lebih sering dikenal juga dengan liquid culture. Lalu kita juga akan dapat menggunakannya langsung untuk di media serbuk kayu, di mana media serbuk kayunya nanti sudah dilakukan treatment terlebih dahulu seperti di video saya sebelumnya, dan kita juga akan menggunakannya untuk di media kardus bekas, teman-teman, seperti itu. Oke, buat teman-teman agar tidak ketinggalan update-nya, tetap stay tune di channel ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke tahap pemanfaatannya yang pertama, yaitu untuk digunakan sebagai media kultur jaringan pada air atau liquid culture. Bahan yang kita butuhkan adalah air minuman biasa, ini air matang. Ini sudah disimpan di refrigerator sekitar 1-2 jam. Kita gunakan media air yang matang ya teman-teman untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kontaminasi. Lalu ini adalah sebagai nutrisi dari si miselium itu nanti akan berkembang, yaitu adalah sirup jagung. Ini merupakan metode yang cukup simpel ya teman-teman, jadi tidak perlu sampai membuat PDA ataupun agar. Kita berusaha untuk meminimalisir langkah-langkah serta proses dan cost yang dibutuhkan seperti itu. Oke, pertama kita akan menggunakan 1 sendok, ini sendok kecil, 1 sendok kecil dari sirup jagung tersebut kita campurkan ke media air yang sudah kita siapkan. Untuk sirup jagungnya sendiri teman-teman itu mudah dibeli ya, bisa melalui online ataupun kita beli di supermarket terdekat.
Selanjutnya kita hanya perlu untuk menyimpannya di tempat yang cukup gelap dengan suhu yang rata-rata sama seperti ketika proses inokulasi. Namun yang menjadi perbedaan adalah jadi ketika si miseliumnya akan tumbuh, dia akan seperti menggumpal berwarna putih, sehingga kita setiap hari harus dilakukan pengocokan seperti ini. Setidaknya dalam sehari kita membutuhkan sekitar 3-4 kali secara berkala. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita akan update di video berikutnya terkait progres dari si liquid culture tersebut. Selanjutnya adalah pemanfaatannya untuk digunakan di media serbuk kayu yang juga sudah dilakukan treatment menggunakan pasteurisasi. Ini serbuk kayu biasa ya teman-teman, sudah direndam dengan menggunakan lime hydrate seperti di video-video sebelumnya. Jadi kita cukup mencampurkan saja dari stembat tersebut. Diusahakan untuk tercampur merata ya. Jadi dia memiliki luas permukaan kontak yang cukup besar dengan medianya. Ini kita langsung masukkan saja. Oke, sudah selesai. Maka kita akan simpan seperti proses inokulasi biasa di tempat yang gelap dengan suhu yang sesuai. Kita akan monitoring setiap harinya terkait progres pertumbuhan miseliumnya. Jangan lupa juga kita nanti akan tutup bagian atasnya menggunakan tisu sebagai filter papernya. Selanjutnya kita akan memanfaatkan untuk media stembat tersebut sebagai pembuatan spawn dari bahan kardus bekas. Jadi kardus bekasnya itu sendiri kita potong-potong seperti ini teman-teman, potong-potong kecil seperti ini, membulat. Kenapa kita buat cukup kecil? Agar kita dapat mudah membentuk lapisan layer dari setiap miselium itu sendiri. Nah, untuk si kondisi kardus bekasnya ini sendiri sudah kita lakukan treatment untuk pasteurisasi menggunakan lime hydrate. Sama persis seperti yang dijelaskan di video saya sebelumnya. Jadi dari masing-masing stembat ini kita akan letakkan, cukup diletakkan saja di atas masing-masing karton bekas tersebut. Kita letakkan seperti ini. Lalu bagian atasnya kita tutup dengan lapisan karton berikutnya. Jadi seperti sandwich teman-teman, kita buat layer. Fungsinya adalah sebagai pelindung dia dari kontaminan dan sehingga dapat mengoptimalisasi dari sisi pertumbuhan miseliumnya itu sendiri. Kita usahakan agar cukup rapat seperti ini. Kita tutup sehingga menjadi seperti ini. Kita letakkan. Lalu kita ulangi untuk beberapa media dari kardus bekas berikutnya. Oke, ini yang terakhir sudah jadi. Kita akan simpan seperti proses inokulasi biasa. Jadi nanti selanjutnya kardus bekas ini ketika sudah tumbuh, kita dapat gunakan untuk di media dengan jumlah substrate yang lebih besar lagi. Bulk misalkan digunakan di media serbuk kayu ataupun di media lainnya lah, seperti itu. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai. Jadi kita punya 3 pemanfaatan untuk si proses stembat itu sendiri, yaitu untuk kultur air, liquid culture, juga untuk proses pembuatan spawn menggunakan media kardus bekas, dan juga untuk proses menggunakan media serbuk kayu.
Nanti kita akan update secara berkala, jadi tetap stay tune dan ikuti di channel-channel kita terkait progres dari pembuatan pembudidayaan jamur tiram ini. Baiklah, semoga bermanfaat. Keep stay safe. Terima kasih.